Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jen Irbah, NIM 17053135. Video ini adalah UAS dari mata kuliah saya, yaitu Media Pembelajaran Ekonomi. Yang mana UAS tersebut adalah membuat video media pembelajaran di mana saya akan menerangkan materi, dan di belakang saya akan terdapat PPT yang akan memperlihatkan tulisan-tulisan dari materi yang saya bacakan. Jadi video ini tuh akan memiliki dua tipe pembelajaran, di mana visual dan audio, di mana visualnya terdapat tulisan sedangkan audio adalah saya bacakan sendiri. Nah, saya mengambil materi yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Jadi ilmu ekonomi itu berfokus pada mempelajari perilaku-perilaku dari manusia yang mana ia akan memilih dan menciptakan, yang mana tujuannya untuk kemakmuran mereka sendiri. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi istilahnya kebutuhan manusia itu banyak, tapi yang untuk memenuhi kebutuhan itu tersedikit. Hingga hal itu timbullah yang namanya kelangkaan atau scarcity. Dalam konteks ini, maka manusia memiliki sifat itu homo economicus, yang harus rasional dalam memandang kehidupannya, sehingga dengan pendapatan tertentu dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya. Istilahnya manusia harus mampu mengendalikan dirinya, di mana alat pemuas kebutuhan itu mampu memenuhi kebutuhannya. Masalah ekonomi. Ada 3 pertanyaan yang muncul dalam masalah ekonomi. Yang pertama, barang apa yang harus diproduksi? Yang kedua, bagaimana memproduksinya? Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Permasalahan ekonomi di atas masuk ke dalam ruang lingkup teori ekonomi mikro. Permasalahan utamanya di mana keinginan tidak terbatas, tetapi sumber daya yang ada itu terbatas. Analisis permasalahan tersebut belum dapat menerangkan beberapa masalah lain seperti pengangguran, pertumbuhan lambat, inflasi, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkannya teori ekonomi makro. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya yang terbatas atau kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi, di mana misalnya pertumbuhan penduduk lebih banyak ketimbang pertumbuhan produksi yang ada di suatu negara tersebut. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan manusia. Istilahnya, ketika sumber daya tersebut ada, namun manusia tidak mampu mengolahnya atau tidak mampu menciptakan barang tersebut hingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, sifat serakah manusia, di mana sumber daya itu tidak bisa digunakan, namun karena tamak, manusia tetap berupaya untuk mengambil sumber daya tersebut tanpa memikirkan bagaimana apa yang terjadi kelak. Yang kelima, kurangnya tenaga ahli. Kurangnya tenaga ahli di sini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cakupan atau subjek ekonomi. Mikroekonomi adalah cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melibatkan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Teori ekonomi makro adalah interaksi di pasar barang atau di mana adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, tingkah laku pembeli dan penjual. Yang ketiga, interaksi di pasar produksi. Ekonomi makro, apa tuh? Ekonomi makro adalah cabang dari ekonomi yang mengkaji perilaku ekonomi terhadap agregat. Teori ekonomi makro yang pertama, penentuan tingkat ekonomi negara. Yang kedua, pengeluaran agregat atau C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Yang terakhir, mengatasi pengangguran dan inflasi. Metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi yang pertama, normative economics, policy economics analysis, yaitu menganalisis outcome dari perilaku ekonomi, mengevaluasi baik buruknya dampak, menggambarkan tindakan yang relevan. Positive economic, pendekatan ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dan operasi sistem tanpa membuat penilaian. Ekonomi positif menggambarkan apa yang ada dan bagaimana kerjanya. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Ekonomi deskriptif adalah penyusunan data yang menggambarkan fenomena dan fakta. Teori ekonomi adalah pernyataan atau seperangkat pernyataan yang terkait tentang sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Yang terakhir, empirical economy, yaitu pengumpulan atau penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, mempelajari kerangka berpikir. Yang kedua, memahami masyarakat. Yang ketiga, memahami masalah-masalah global. Dan yang terakhir, menjadi pemberi suara yang berpengetahuan.
Mempelajari kerangka berpikir, di mana kita pelajari biaya peluang opportunity cost. Artinya, apa yang kita korbankan atau lepaskan bila kita memilih atau mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, marginalisme dan biaya tenggelam. Biaya marginal yaitu biaya untuk memproduksi tambahan satu unit kekeluaran atau output lagi. Yang kedua, biaya tenggelam. Artinya, biaya yang tidak dapat dihindari, lepas dari apa yang dilakukan di masa mendatang karena biaya-biaya itu sudah dikeluarkan. Yang terakhir, pasar yang efisien. Pasar di mana peluang laba dan transaksi yang menguntungkan akan menghilangkan secara cepat. Opportunity cost. Opportunity cost adalah alternatif terbaik yang kita lupakan atau kita korbankan saat kita membuat suatu pilihan atau keputusan. Jadi istilahnya ketika kita memiliki pilihan antara A dan B dengan sebuah uang yang kita miliki, kita akan milih yang mana? Marginalism. Dalam pembebanan biaya dan keuntungan terhadap keputusan, sangat penting untuk membebankan hanya terhadap biaya dan keuntungan yang timbul dari suatu keputusan. Untuk contohnya, saat menentukan yang mana untuk memproduksi keluaran tambahan, sebuah perusahaan mempertimbangkan hanya tambahan atau marginal cost, bukan sunk cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang tidak bisa dihindari, meskipun apapun yang terjadi di masa depan karena ia telah terjadi. Prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan alamiah dari sumber daya masyarakat yang senantiasa terbatas. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya dan yang langka. Masyarakat membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi sehingga muncul perilaku ekonomi. Bagaimana masyarakat mengambil keputusan? Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Dan yang terakhir, orang tanggap terhadap insentif. Baiklah, sekian video saya. Apabila saya ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.